Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah nikmat yang besar dari Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Oleh karena itu, nikmat agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini patut untuk terus kita syukuri jemaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat beribadah kepadanya, karena ini adalah suatu nikmat yang tidak bisa dibayar dengan materi apapun. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita mengetahui mana ketaatan dan mana kemaksiatan, mana kebaikan, mana keburukan untuk kita ikuti. Apa yang baik maka beliau perintah, apa yang buruk maka beliau larang. Semoga kita semua bisa menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa cinta kepada beliau dan cinta kepada sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan akhir dari pembahasan Al-Kabair, dosa-dosa besar, yaitu kita di halaman 192. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khibbun wala mannan wala bakhil. La yadkhulul jannata khibbun wala mannan wala bakhil. Tidak masuk surga orang yang merusak hubungan di antara orang-orang, yaitu orang yang melakukan adu domba. Wala mannan, orang yang memberi disertai dengan tindakan menyebut-nyebut pemberiannya. Memberi tapi suka mengungkit pemberian tersebut di hadapan orang yang diberi. Wala bakhil, dan juga orang yang bakhil, orang yang tidak mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, entah itu diberikan untuk fakir miskin atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini, ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tetapi disebutkan dengan sanad yang dhaif, jemaah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Bir was-Silah, tetapi beliau mengatakan ini adalah hadis hasan gharib, ya, hasan gharib. La yadkhulul jannata khibbun, tidak masuk surga orang yang merusak hubungan di antara manusia, yaitu mengadu domba, menyebarkan sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh suatu golongan atau seseorang, diceritakan kepada yang lain. Tujuannya adalah untuk merusak hubungan, menanamkan kebencian kepada orang-orang tersebut. Wala mannan, ini juga sudah kita sampaikan jemaah. Mannan,
ya, itu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang tujuannya adalah untuk riya atau juga menyakiti orang tersebut, ya. Jadi riya. Kenapa orang itu suka mengungkit-ungkit pemberian? Ya, salah satu tujuannya adalah karena riya, ya. Karena riya, ingin mengenang kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan kepada orang lain, ya. Dan ini termasuk dosa besar dan sudah kita baca sebelumnya. Wala bakhil, ya, dan bakhil, sifat bakhil ini sifat buruk jamaah yang menyebabkan seseorang menahan harta bendanya untuk keperluan fi sabilillah, ya. Jadi orang yang bakhil itu tidak mau menggunakan hartanya untuk keperluan ibadah, memberikan orang lain sumbangan. Jadi dia itu betul-betul berusaha menggunakan hartanya untuk manfaat diri sendiri, ya. Memiliki sifat apa? Egois, ya. Harta yang dia cari harus bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau digunakan untuk ibadah kan ya hilang begitu saja, udah selesai, ya. Tapi kalau untuk memperturutkan hawa nafsu, maka itulah baru yang mereka inginkan seperti itu. Baik. Kemudian hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Al-Muqaddimah, An-Nahyu 'anil hadis bi kulli ma sami'. Larangan menceritakan segala sesuatu yang didengar, ya. Larangan menceritakan segala sesuatu yang didengar, ya. Baik. Cukuplah sebagai dosa bagi seseorang bahwa dia menuturkan segala sesuatu yang didengarnya. Cukuplah sebagai dosa bagi seseorang bahwa dia menuturkan segala sesuatu yang didengarnya. Kenapa jamaah? Ya, seseorang apabila dia mendengar, tentu yang didengar itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang harusnya ditutupi, ada yang harusnya memang dibicarakan. Kalau semua yang dia dengar kemudian dia ceritakan, ya, apalagi dibumbui dengan keseruan tambahan-tambahannya, ya, memang ada suatu tujuan yang dia inginkan, maka tentu ini adalah sebuah dosa yang dia inginkan, bukan suatu kebaikan, jemaah. Baik. Dan ini bukan akhlak seorang muslim, ya. Dan biasanya orang yang menceritakan segala sesuatu yang dia dengar ini punya kelainan biasanya, jemaah, ya. Punya kelainan, dia ingin diperhatikan, dia ingin muncul di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi ini adalah sebuah kekurangan yang dimiliki oleh seseorang, menceritakan segala sesuatu yang dia dengar tanpa dia saring, tanpa dia pikirkan ini perlu disampaikan atau tidak, ini baik atau buruk kalau tidak disampaikan, ya. Tentu kita sebut ini orang ini kita bilang belum dewasa, kalau kita bilang, ya. Orang ini belum dewasa, belum mampu mencerna, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tentu kalau orang itu dewasa, mempertimbangkan mana yang positif, mana yang negatif untuk disampaikan. Kalau memang tidak perlu disampaikan, ya sudah, mendingan diam saja, itu lebih baik. Baik. Dan ini seperti ini jamaah, nih banyak orang yang terjadi seperti ini, ya, menceritakan segala sesuatu yang dia dengar, dan juga sumber dari yang dia dengar, jamaah. Dari sisi sumber yang dia dengar, dari mana dia mendengarnya, ya. Apakah dia dengar cuma sepotong-sepotong, atau dia dengar secara utuh, atau dia mendengar dari menguping, ya, bukan dia itu memang diundang untuk membicarakannya, ya, tapi dia mendengar dari nguping, gitu kan. Ini kan tidak elok, jemaah. Antum tahu dari mana? Dari nguping, ya.
berarti dia mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh orang lain untuk mendengarkannya. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita diajarkan untuk menyaring ya segala sesuatu yang kita dengar, kita pikirkan apakah ini baik untuk disampaikan atau tidak. Kalau kita tidak melakukan seperti itu ya, maka bisa jadi kita akan menyampaikan sesuatu yang buruk sehingga kita mendapatkan mendapatkan dosa ya. Misalkan ada orang membicarakan antum, membicarakan keburukan antum, kemudian si fulan dengar, lalu disampaikan itu langsung ke antum, ana tadi dengar si fulan ini bicarain gitu ya, padahal itu nggak perlu disampaikan gitu, tapi karena keburukan ketika dibicarakan kemudian disampaikan kepada lawannya, akhirnya dua-duanya saling membenci. Yang asalnya membenci dari satu pihak saja yang bisa mudah untuk dihilangkan, tapi kemudian ketika disampaikan dua-duanya saling membenci, rusaklah hubungan antara kedua orang ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Alladzina yabkhalun, setelah menyebutkan tentang khibbun atau adu domba tadi ya, di sini disebutkan tentang bukhl, kebakhilan. Jadi kemungkinan bakhil itu adalah termasuk dosa besar. Seseorang ketika muncul kebakhilannya kapan? Yaitu ketika dia memiliki wasilah untuk berinfak, kemudian ditunjukkan jalan oleh Allah untuk berinfak, tetapi dia tidak mau berinfak. Ya, maka ini disebut dengan apa? Bakhil. Dia punya uang, kemudian ditunjukkan oleh Allah, nih ada pintu peluang untuk berinfak, tetapi dia tidak mau berinfak tanpa ada alasan yang benar, maka inilah disebut dengan apa? Kebakhilan jamaah. Jadi sifat bakhil ini ya memang sifat yang ada dalam hati, tapi dia muncul ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang mengharuskan dia mau berinfak atau tidak gitu ya. Alladzina yabkhalun, orang-orang yang bakhil, yang kikir, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan menyuruh manusia untuk berbuat kikir. Ya, ini sifat orang-orang kafir jemaah. Wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ya, kalau kamu tidak berinfak, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya. Allah yang menciptakan hamba-hamba itu, Allah akan memberikan rizki mereka meskipun bukan dari antum misalkan, maka Allah bisa memberikan rizki mereka dari jalan yang lain itu jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwasanya kita semua ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang kaya maupun yang miskin, yang lemah, semuanya makhluk Allah, dan semuanya mendapatkan jatah rizki ya, dan sumber rizki mereka itu bukan kita ya ma. Sumber rizki mereka bukan lagi kita, tapi Allah yang memberi rizki kepada mereka. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha terpuji ya. Allah Maha Kaya dan terpuji. Apa maksudnya? Allah kaya tetapi tidak pelit ya. Allah kaya dan Allah Maha memberi ya ma. Baik. Jadi di sini adalah teguran bagi orang-orang yang punya akhlak bakhil ya. Bakhil itu akhlak buruk ya ma. Jadi Allah menegur orang-orang yang memiliki akhlak bakhil dan memerintahkan orang lain untuk bersifat bakhil ya. Dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu
anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Dan apabila diperintahkan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, infakkanlah harta kalian ya dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian, maka orang-orang kafir mengatakan kepada orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan orang-orang yang Allah saja tidak mau memberi makan, gitu ya. Jadi mereka tidak faham, ya, mereka tidak faham hakikat dari apa? Dari kehidupan ini jamaah. Ya. Kalau kita seorang muslim faham bahwasanya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bisa makan, ada yang tidak, semuanya adalah apa? Semuanya adalah apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin diuji untuk apa? Bersabar. Ya, yang kaya diuji untuk bersyukur dan perhatian, ya kan? Dan perhatian kepada yang miskin, diperhatikan. Baik, itu semua ujian jemaah. Jadi orang kafir ini tidak faham. Mereka menganggap hidup itu masing-masing, udah urus masing-masing saja. Kita diberi kaya, ya sudah, memang kita diciptakan untuk apa? Kaya. Mereka miskin, ya memang diciptakan untuk miskin, gitu ya. Jadi tidak ada istilah saling membantu. Inilah keistimewaan akhlak dalam agama Islam jemaah. Ya. Jadi kebaikan yang muncul dari seseorang itu tidak hanya mengandalkan naluri sebagai makhluk hidup, ya, tidak hanya mengandalkan naluri. Kalau orang kafir itu kebaikan yang mereka lakukan itu mengikuti naluri saja, ya, manusiawi, ya kan, naluri sebagai manusia. Maka mereka suka membantu kemanusiaan, ham itu kan paling tinggi, dijunjung tinggi. Itu hanya mengikuti naluri saja. Berbeda dengan prinsip yang ada dalam agama Islam. Kebaikan yang kita lakukan atas dasar apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dasar Allah. Dan ini lebih kuat jemaah. Dan ini lebih kuat ketika kita mengharap wajah Allah. Mungkin seseorang itu naluri untuk berbuat baiknya kurang. Tetapi ketika dia tahu bahwasanya Allah yang menciptakan dia, yang memberi rezeki dia, menyukai kalau kita itu suka membantu, suka menolong orang lain, maka kita menjadi semangat jemaah, ya. Nah, ini dalam agama Islam. Oleh karena itu, ya, kita sebagai seorang muslim senang, bangga jemaah. Wajib bangga, wajib bahagia dengan agama Islam dan keindahan syariat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentu kalau kita pelajari akhlak yang dimiliki oleh orang-orang kafir dengan akhlak yang diajarkan oleh agama Islam, kalau kita bandingkan yang paten itu yang mana? Tentu yang paten yang ada teorinya jemaah. Yang paten adalah yang ada teorinya. Sesuatu yang tidak ada teorinya nggak paten. Maksudnya apa? Kalau orang kafir tadi hanya mengandalkan naluri, ini tidak paten, bisa berubah-ubah mereka, ya. Dan juga terkadang tidak adil ketika dalam menerapkan tadi kemanusiaan itu tidak adil, ya. Kalau kepada orang muslim misalkan yang berseberangan dengan pemikiran mereka, maka mereka ini nggak cocok untuk dimanusiakan, kadang-kadang seperti itu jemaah, ya. Jadi ada unsur rasisme. Tapi kalau sesama orang-orang kafir, maka mereka apa? Menjunjung tinggi apa? HAM. Padahal sama-sama manusia, ya, seperti apa yang kita lihat jemaah, apa yang kita lihat di Palestina atau juga di Afrika, banyak orang-orang yang meninggal dunia, tetapi ya itulah yang terjadi, ya, bahwasanya mereka milih-milih, ya, milih-milih, kalau mau bantu itu milih-milih, tidak adil jemaah. Berbeda dengan kaum muslimin paten, karena apa? Teorinya jelas diperintahkan oleh Allah, menjadi prinsip agama yang dimiliki dalam hatinya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Seandainya kita tidak mau berinfak untuk membantu orang lain yang kesusahan, ketahuilah bahwasanya Allah pasti akan menolong hambanya, ya. Allah pasti akan menolong hambanya. Dan kehidupan dunia hanya sementara. Kemudian
Di dalam surat Muhammad ayat 38 Allah berfirman, Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Ha antum haula, ingatlah ya, kamu ini adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu. Ya, kalian adalah tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Diajak, diseru untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faminkum may yabkhal, maka ternyata di antara kalian ada orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, barang siapa yang bakhil sesungguhnya kebakhilannya itu adalah untuk dirinya sendiri, ya, kebakhilannya untuk dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah lah yang maha kaya dan kalian adalah fakir, ya, kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sisi negatif sifat manusia, yaitu ada manusia yang dermawan, ada manusia yang bakhil, ya. Yang dermawan adalah yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bakhil adalah yang menahan hartanya, dikumpulkan sebanyak-banyaknya, tidak mau berinfak di jalan Allah karena khawatir berkurang, jemaah. Ya, khawatir berkurang. Baik, kalau kita lihat jemaah, harta orang-orang kafir yang nilainya sampai ribuan triliun atau berapa triliun itu jemaah. Kenapa mereka itu kaya? Ya, salah satu alasannya karena mereka bakhil, ya, karena mereka itu senang dengan nilai harta yang fantastis, ya, mereka bakhil, jemaah. Baik. Seandainya mereka melihat di samping mereka ada orang yang butuh pertolongan, ya, dan mereka mampu untuk melakukannya, mereka tidak mau melakukannya, jemaah. Karena apa? Karena kebakhilan yang mereka miliki. Baik. Jadi Allah mengajak kita untuk apa? Berinfak fi sabilillah, dan melarang kita dari sifat apa? Bakhil, ya. Ini mirip dengan ayat yang sebelumnya, ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengikis kebakhilan yang ada dalam diri kita. Kenapa seseorang itu bakhil? Yaitu dikarenakan dia menganggap kalau hartanya itu diinfakkan di jalan Allah, ya, maka dia akan mengurangi hartanya. Dia akan apa? Mengurangi hartanya. Nyatanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berinfak itu infaknya tidaklah mengurangi hartanya, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mana qasad malun min sodaqah, dan harta tidak akan berkurang dikarenakan apa? Sodaqah. Kenapa jemaah seperti itu? Ya, orang yang bersedekah hartanya berkurang. Tidak berkurang, kata Nabi SAW. Antum punya uang 100 juta, lalu antum infakkan 50 juta, ya, berkurang atau tidak? Tidak, jemaah, beneran? Baik. Kalau kita lihat dari pandangan dunia, tentu berkurang. Tapi kalau kita lihat gambaran kompleks janji Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak berkurang. Ya, kita ibaratkan seperti uang tunai. Ya, kita punya uang 100 juta. Kemudian kita bawa 50 juta ke bank. Lalu kita taruh di ATM, di kartu itu, jemaah. Ya, di
di kartu, kita taruh lemari. Ya, berkurang nggak duit kita? Kalau secara tunai berkurang ya kan? Ya, tapi secara total masih tetap, hanya saja 50-nya disimpan di tempat yang lain. Nah, seperti itu jemaah. Orang yang berinfak fi sabilillah untuk kehidupan akhirat, ketika dia punya 100 juta, 50 jutanya diinfakkan di jalan Allah untuk makan fakir miskin misalkan, ya, dibelikan macam-macam makanan, sembako dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya, ya, dan menjadikannya sebagai tabungan pada hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan yang sangat fantastis, jemaah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berinfak satu butir kurma, ya, dan dari harta yang thayyib, harta yang halal, melainkan Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Dan Allah akan merawat infak tersebut. Seperti seorang di antara kalian memiliki seekor anak kuda yang dia rawat sampai dia tumbuh besar. Ya, anak pernah melihat itu bayi apa namanya, yang matanya hitam, apa namanya? Panda. Ya, panda kan besar ya. Tapi bayinya kecil sekali, jemaah. Bayinya kecil. Dirawat sampai jadi besar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala merawat infak kita itu, jemaah. Dikembangkan sampai hatta mislul jabal, sampai menjadi seperti apa? Gunung. Seperti gunung besarnya. Ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah." Ya. "Wa ma ataitum mir riba." Apa yang kalian berikan untuk melakukan riba dari harta manusia, maka itu tidak akan berkembang, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pinjamin kepada orang, kemudian kita ingin berkembang bunganya, ya kan? Maka di sisi Allah itu adalah khasarah, kerugian. Meskipun secara pandangan dunia ini bertambah. Asalnya harta kita 1 miliar ditaruh di bank, kemudian setiap bulan narik bunganya berapa? Berapa, jemaah? 3%. Masya Allah. Kalau 1 M berarti berapa 3%-nya, jemaah? 30 juta. Masya Allah, ya. 30 juta. Ya. Jadi antum tinggal kipas-kipas saja di rumah, jemaah. Nggak usah kerja sudah dapat duit. Baik. Tapi ini halal atau tidak? Tidak halal, jemaah. Ya, inilah yang disebut dengan riba. Baik. Dan banyak orang yang menyukai seperti ini, ya, orang-orang yang tidak mengetahui aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun." Dan apa yang kau berikan untuk zakat, ya, membersihkan harta. Zakat ini sedekah juga termasuk sedekah yang sunnah, maka itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang halal itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang haram maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita sudah mengetahui apa imajinasi, ya. Tadi kita membuat permisalan seseorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu gampangnya seperti kalau dia punya uang tunai, kemudian sebagiannya disimpan di tempat lain, ya. Disimpan di bank misalkan, ya. Sehingga dia punya ATM, ya, ini 50 tunai, 50-nya lagi disimpan. Nah, kalau ini bedanya 50 sekarang di tangan kita, 50-nya kita infakkan fi sabilillah, tabungan apa? Akhirat, tabungan akhirat. Demikian juga seseorang ibadah, ya, dia punya 50 juta,
kemudian dia beribadah kepada Allah dengan uang 50 juta ini. Contohnya ibadah umroh jemaah, ya, ibadah umroh. Atau ibadah yang lainnya itu bersilaturahim. Silaturahim pakai modal atau tidak? Pakai, pulang kampung ya kan? Pulang kampung, beli tiketnya, pulang pergi, belum nanti bawa oleh-olehnya, belum nanti di sana ketemu keponakan, keluarga dan lain sebagainya, ya kan? Anggap saja habis misalkan 5 juta, 10 juta, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin kalau secara nominal ini berkurang nih harta kita, yang asalnya 30 juta, tapi kemudian buat pulang kampung 10 juta, jadinya cuma berapa? 20 juta. Betul nggak? Berkurang? Iya, berkurang. Tetapi ingat, 10 jutanya ini ya sudah kita tabung di akhirat. Ya, jadi saya ulang bahwasanya infak itu secara umum artinya pembiayaan jemaah, ya, pembiayaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lakukan tadi apa? Silaturahim, butuh biaya. Kita ambil dari harta kita, ini nilainya adalah ibadah fi sabilillah. Demikian juga kalau kita misalkan ibadah yaitu umroh tadi dari harta kita, maka ini adalah nilainya juga apa? Fi sabilillah, infak fi sabilillah. Atau misalkan ada butuh sumbangan, ya, orang banyak kelaparan, fakir miskin, musibah dan seterusnya, kita infak, ini juga termasuk fi sabilillah. Ya, jadi banyak sekali jalan. Jadi jangan dianggap infak fi sabilillah itu bentuknya hanya ngasih uang donasi untuk apa? Untuk makan fakir miskin, untuk bantu korban musibah, bukan itu saja jemaah ya. Jadi infak fi sabilillah itu bentuknya tadi seperti yang kita sampaikan, banyak bentuknya. Nah, wallahul ghani wa antumul fuqara. Nah, Allah menyadarkan kita jemaah, Allah yang kaya, adapun kita adalah hamba yang apa? Fakir, ya. Kita fakir di dunia boleh, tapi jangan sampai fakir di akhirat, ya. Kalau seseorang kaya di dunia kemudian tidak mau menginfakkan hartanya, maka dia akan menjadi fakir di akhirat, ya. Jadi fakir di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari kebakhilan, karena jangan sampai kita menjadi orang yang fakir di akhirat. Adapun di dunia sekaya apapun kita disebut oleh Allah sebagai fakir jemaah. Sekaya apapun kita tetap saja disebut oleh Allah sebagai apa? Fakir, gitu. Nah, kalau di akhirat, masya Allah, kita akan diberikan harta benda yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang bakhil, wa amma man bakhila, ya, adapun orang-orang yang bakhil, disebutkan sifat ini berkali-kali dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwasanya orang kafir itu identik dengan kebakhilan jemaah. Ya, orang kafir itu identik dengan kebakhilan. Dan orang muslim sepatutnya, ya, meskipun gimana ya, bisa kita sebutkan orang muslim itu identik dengan kedermawanan. Bisa atau tidak kira-kira? Kalau antum melihat realita kayaknya nggak mesti jawab ya. Baik. Anggap saja orang muslim identik dengan kedermawanan. Paling tidak seandainya bukan dermawan dengan hartanya, dermawan dengan senyuman dan juga bantuannya. Karena orang-orang kafir itu, ya, terkadang senyum pun berat jemaah, ya. Senyum pun berat. Mau membantu pun, menolong orang di jalan, ya, itu pun apa? Kadang berat. Tapi seorang muslim mudah sekali untuk menolong, ya.
mudah untuk membantu. Baik. Jadi orang kafir identik dengan kebakhilan. Seorang muslim dilarang untuk memiliki sifat bakhil ini. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun istaghna itu merasa cukup, ya. Dirinya merasa cukup. Artinya apa merasa cukup? Sombong, jemaah. Jadi orang kafir ini bakhil dan juga menyombongkan diri, merasa tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada orang lain, jemaah. Ya. Nah, tentu ini adalah akhlak yang buruk. Dan yang lebih buruk yaitu merasa tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menyombongkan diri dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna. Al husna itu apa? Surga, ya. Mendustakan negeri akhirat. Negeri akhirat itu ada surga. Seseorang yang tidak beriman dengan adanya surga, maka dia tidak akan memiliki dorongan akhirat di dalam beramal, ya. Berbeda dengan kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk surga, maka bayangan tempat kembali mereka ketika beramal soleh adalah apa? Surga. Contohnya di bulan Ramadan, jemaah. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya apabila datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga. Allah membuka pintu-pintu surga. Kenapa Allah membuka pintu surga? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya kepada kita? Ya, karena tadi secara naluri manusia itu menyukai kebaikan, menginginkan kebaikan. Maka ketika disebutkan tentang tempat kembalinya yang terbaik di akhirat, tentu jiwanya akan terdorong untuk melakukan apa? Melakukan kebaikan, jemaah. Ya. Jadi apabila kita semua ingin lebih semangat lagi untuk melakukan kebaikan, cobalah ingat negeri akhirat, jangan ingat dunia terus, jemaah. Jangan ingat apa? Dunia. Ya, pertimbangannya banyak urusan dunia, nanti begini, nanti begitu. Udah ingat negeri akhirat. Hidup kita itu tidak lama, ya. Hidup kita cuman sebentar, sangat sebentar, jemaah. Baik. Oleh karena itu, di sini, ya, sifat manusia yang bakhil dan sombong dikaitkan dengan kekufuran mereka terhadap negeri akhirat, gitu. Sebaliknya, ayat sebelumnya apa? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang memberi dan bertakwa. Memberi dan bertakwa itu dikaitkan dengan apa? Membenarkan dengan al husna, ya, membenarkan dengan surga. Atau husna ini ada yang menyebutkan yaitu la ilaha illallah, ya, atau juga Islam, ya. Banyak tafsiran para ulama tentang hal ini, jemaah. Baik. Jadi orang yang memberi, dia tidak bakhil dan juga dia bertakwa kepada Allah, ini dikaitkan dengan keimanannya kepada akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra. Nah, orang yang bakhil dan sombong dan mendustakan al-husna, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan al-usra. Al-usra itu kesulitan, ya, kesulitan. Ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya tidak akan berguna untuknya apabila dia taradda, mati. Ya, apabila dia binasa, ya, Ma. Kalau dia mati, maka pada hari itu adalah awal di mana hartanya tidak berguna sama sekali, jemaah. Apalagi nanti kalau dia dihadapkan oleh Allah dengan hukuman, ya, dia tidak punya apa-apa karena harta itu adanya hanya di mana, jemaah? Dunia. Harta itu adanya cuma di dunia. Kalau di akhirat adanya apa? Pahala dan dosa, ya, pahala dan dosa.
Jadi apa saja yang sudah kita infakkan, apa yang kita lakukan, itu akan menjadi apa? Pahala. Dan dosa yang kita lakukan, perbuatan buruk, kebakhilan termasuk di dalamnya, maka ini menjadi dosa, jemaah. Adapun harta yang kita kumpulkan, apakah itu rumah, mobil, istana, kebun dan lain sebagainya, maka itu hanya ada di dunia saja. Tidak akan dinilai oleh Allah diganti kemudian di akhirat, tidak ada, jemaah. Ya. Jadi kalau sudah kita tinggalkan seperti kita nih, ya, ada musibah, ada bencana, ya, ada bencana, lumpur lapindo misalkan, ya, orang Sidoarjo, rumahnya dekat dengan lumpur lapindo, di sana ada rumahnya yang besar, dia hanya mampu membawa mobil dan lain sebagainya, karena sebentar lagi nih lumpurnya akan kalau bocor langsung mengenai apa rumahnya. Apa yang dia lakukan, ya, Pak? Tentu dia membawa apa yang bisa dia bawa. Adapun rumahnya yang besar itu, lahannya, kebunnya ditinggalkan, ya, Pak. Ya, ditinggalkan. Dia hanya bawa mobil. Itu pun kalau masih sempat. Misalkan ada musibah, yaitu banjir seperti yang kemarin di Aceh. Ya, di situ ada mobilnya, ada emasnya, ada rumahnya. Kemudian rumahnya itu semua diterjang oleh banjir tersebut, menghabiskan seluruh hartanya. Harta yang dia miliki hanya pakaian yang dia gunakan. Udah selesai, nggak ada apa-apa, jemaah. Ya, itu seperti orang yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, nggak bisa dia mau mengambil hartanya semua, mau dibawa mati, nggak bisa. Ya, oleh karena itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwasanya, ya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Orang yang kalau mati itu hartanya tidak akan berguna untuknya, tidak berguna untuknya, jemaah. Baik. Jadi dianjurkan untuk berinfak, ya. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berinfak, untuk menggunakan harta kita dalam kebaikan. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Haqqah, ya, tentang orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, dia mengatakan, aduhai hartaku sekali-kali tidak bermanfaat untukku. Mana hartaku? Nggak berguna. Dulu aku kaya, mana hartaku? Nggak berguna ternyata. Ya, dia capek-capek kerja ngumpulin harta, belum sempat menikmati atau menikmati hanya sebentar, kemudian dia pun mati, nggak berguna hartanya, jemaah. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku sudah lenyap. Ya, jabatan yang dulu dia miliki ternyata sekarang sudah juga tidak berguna. Para pengikutnya yang dulu banyak anggotanya, misalkan antum jadi jenderal, jemaah, jenderal tentara misalkan antum, punya anak buah banyak nggak? Wah, banyak. Loyalitasnya tinggi, ya kan? Loyalitasnya tinggi, ribuan mungkin, ya, bahkan lebih dari ribuan. Ketika antum ngomong apa, wah, mereka langsung siap, komandan, kan gitu. Ketika antum meninggal dunia, apakah mereka itu berguna buat antum? Tentu tidak, jemaah, ya. Tidak. Yang berguna adalah orang-orang muslim yang baik mendoakan antum supaya diampuni oleh Allah. Adapun, ya, bintang yang tersemat di pundak kita, di leher kita itu sama sekali tidak berguna. Ya, nggak bisa kita di hadapan Allah, aku jenderal ya Allah, nggak ada. Ya, nggak ada sama sekali. Jadi seseorang manusia itu apapun jabatannya itu akan musnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartanya tidak berguna dan kekuasaannya pun sudah sirna, ya, sudah lenyap. Baik. Nah, ini juga sama, mengingatkan kita bahwasanya harta itu kalau tidak diinfakkan di jalan Allah maka tidak akan berguna, ya. Ini mengingatkan supaya kita tidak tidak bakhil. Nah, dan banyak sekali jamaah
Ini sudah kita baca berapa ayat nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 ayat yang mengingatkan dari kebakhilan, menunjukkan pentingnya infak ya, dan buruknya sifat bakhil. Bakhil itu bisa membinasakan diri sendiri dan bisa membinasakan orang lain ya. Bahkan kebakhilan ini pemerintah misalkan seandainya ya, pemerintah punya uang nih untuk bantu orang-orang yang susah, tapi ditahan hartanya, bakhil. Wah, ini jangan ini ya. Jangan ini buat apa misalkan. Sudah disiapkan dana untuk bantu orang yang kesusahan, malah korupsi misalkan ya. Ini bukan cuma bakhil ini ya, ini penjahat luar biasa ini. Ya. Ini nggak tahu nih. Boleh dihukum mati nggak jamaah kira-kira itu? Kalau seperti itu ya. Tapi memang layak ya. Kenapa jamaah? Karena harta yang ditahan itu menyebabkan orang mati. Ya, harta yang tertahan ketika dibutuhkan menyebabkan orang lain apa? Mati jamaah. Ya. Jadi kalau misalkan dia melakukan seperti itu kemudian pemerintah menyatakan ini orang ini layak untuk dihukum mati, maka sah-sah saja itu hukum tersebut jamaah. Karena apa yang dilakukan apa? Menyebabkan kematian banyak orang yang harusnya dibantu tapi tidak dibantu, penyakitan sampai kemudian tidak bisa ditolong. Jadi bahaya sekali jemaah. Sifat kebakhilan dan tidak peduli kepada orang lain itu sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menghindarkan kita dari sifat bakhil dan juga rakus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita sebagai hati yang dermawan, yang mencintai untuk orang lain sebagaimana cinta untuk diri kita sendiri. Baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, siapa yang dipelihara dari sifat bakhil, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang beruntung jemaah, ya. Hartanya itu berguna untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dunia dan juga akhirat. Maka kebalikannya, orang-orang yang tidak dijaga dari sifat bakhil, orang-orang yang memiliki sifat bakhil, maka mereka adalah orang yang rugi. Kalau orang yang terjaga dari orang yang dihindarkan dari sifat bakhil adalah orang yang beruntung, berarti orang yang bakhil adalah orang yang rugi, sangat rugi jamaah. Ya. Kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Ya. Apa ayatnya yang belakang itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang kalian. Fayaqul, lalu dia berdoa kepada Allah ketika kematian itu datang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda dulu sebentar ya Allah, tunda dulu sebentar, ajalin qarib, sebentar saja ya mungkin beberapa menit, 5 menit, 10 menit atau setengah jam, waktu yang cukup untuk dia lakukan. Untuk apa? Ila ajalin qarib fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku mau jadi orang soleh, mau bertobat dia jemaah, mau bertobat dan juga ingin menghilangkan kebakhilannya. Nah, ini ditunjukkan lagi kebakhilan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Jadi sifat bakhil itu sangat tidak baik jemaah. Ya, sifat bakhil sangat tidak baik, tidak layak, tidak patut dimiliki oleh seorang muslim. Dan ini ayat-ayat yang perlu kita cerna jemaah. Ya, yang perlu kita fahami, kita masukkan ke dalam hati supaya kebakhilan dalam hati kita itu apa? Hilang atau berkurang. Ya. Jadi harapan orang yang mati ini
ketika mengetahui ternyata hartanya tidak ikut dibawa mati, dia pun ingin supaya hartanya diinfakkan. Coba, seseorang memiliki 3 hal. Memiliki apa? Amal, harta, dan apa coba? Keluarga. Ya, amal, harta, dan keluarga. Yang pasti dia bawa mati adalah amalnya. Adapun harta dan keluarga. Keluarga ini bisa menjadi aset ketika dia mati, ya. Masih mendapatkan manfaat dari keluarganya. Itu apa? Doa. Anaknya mendoakan, keluarganya mendoakan, semoga diampuni oleh Allah, semoga dirahmati oleh Allah. Maka ini juga menjadi aset. Ya. Tinggal harta yang dia miliki. Bagaimana harta ini bisa menjadi aset? Aset kebaikan, disedekahkan. Enggak ada cara lain, jemaah. Disedekahkan, diinfakkan fi sabilillah, ya. Atau memang dia niatkan supaya menjadi ahli, supaya menjadi warisan bagi ahli warisnya, yang memang ahli warisnya adalah orang-orang soleh, ya. Misalkan anaknya, supaya aku mau ninggalin anakku harta yang banyak supaya dia tenang, supaya fokus dalam fokus dalam menuntut ilmu, fokus dalam ibadah, supaya tidak minta-minta, supaya tidak mengharapkan pemberian orang lain, gitu ya. Maka ini adalah suatu kebaikan juga. Kalau diniatkan seperti itu, harapannya adalah itu juga bernilai apa? Sedekah, ya. Itu juga bernilai apa? Sedekah kepada anak-anak ahli waris yang kita tinggalkan, jamaah. Baik. Nah, sekarang kita punya harta itu niatnya apa? Kita punya harta macam-macam. Niatnya apa, jamaah? Ini juga kita perlu luruskan. Untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkan kepada orang lain, memamerkan harta, menunjukkan kekayaan atau apa, kan gitu ya. Jadi usahakan kita tuh punya niat-niat yang baik dalam harta yang kita miliki, jamaah. Ya. Karena ini tadi kita harapkan semua usaha kita itu bernilai buat kita. Kan amal kita sudah nih, ya, infak sudah. Nah, sekarang kita punya harta yang kita tinggalkan, ya. Mungkin yang tadi kita sebutkan, ya, kita jadikan sebagai warisan dengan harapan supaya ahli waris kita itu tidak hidup dalam kemiskinan sampai mereka minta-minta. Atau misalkan ahli waris kita itu tenang supaya mereka bisa beribadah atau menggunakannya untuk beribadah dan juga bisa tenang untuk menuntut ilmu, ya. Dengan harapan dan niat seperti itu, mudah-mudahan harta yang kita miliki sebagai sumber pahala juga buat kita meskipun kita meninggal dunia, ya. Seakan-akan kita tidak menyisakan sedikit pun harta, jamaah, ya, kecuali untuk manfaat buat kita dan juga orang lain. Nah, kan seseorang itu ketika dia berinfak kepada orang lain, ngasih makan untuk orang lain, membantu orang lain, bukankah keluarga itu juga perlu diperhatikan, ya kan? Keluarga itu juga perlu dikasih infak dan lain sebagainya, ya. Maka kalau keluarga itu, kalau wasiat kan tidak bisa, maka cara sampainya harta itu kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara hibah ketika kita hidup atau menjadi warisan ketika kita mati. Baik, wallahu a'lam. Kemudian cepat sekali ternyata, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman, ya. Takutlah artinya kita disuruh untuk membentengi diri, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, kegelapan pada hari kiamat. Jadi apa itu yang gelap, jamaah? Ya, jadi di akhirat itu kita akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dan cahaya tersebut adalah cahaya keimanan sesuai dengan keimanan dan juga amal soleh seseorang. Kalau dia adalah orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain, maka tentu cahayanya akan meredup karena didominasi oleh apa? Kegelapan. Ya. Adapun orang munafik nggak ada jamaah. Orang munafik itu tidak memiliki apa? Cahaya. Ya. Adapun orang muslim cahayanya beda-beda. Ada yang besar seperti gunung, ada yang seperti dirinya, ya. Ada yang lebih kecil lagi sesuai dengan apa? Amalan tadi jamaah. Sesuai dengan amalan. Oleh karena itu seseorang itu pasti dibalas sesuai dengan amalnya. Ya, itu sesuatu yang pasti jamaah, tidak bisa tidak. Ya, jadi kalau kita mau melakukan apapun, kita pikirkan balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, insya Allah kita akan pikir 20 atau 50 kali dulu. Ya. Jadi semua amal itu mempengaruhi proses kita menuju akhirat. Bukan cuman surga dan juga neraka saja, bukan jamaah. Ya, tapi proses kita berjalan menuju akhirat dimudahkan oleh Allah atau tidak itu juga dipengaruhi oleh apa? Amal. Ya. Cara kita nanti dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kita nanti kepanasannya dinaungi oleh Allah atau tidak. Kemudian juga keringat yang menggenangi kita itu bagaimana. Kemudian lama ngantrinya menunggu itu juga termasuk, ya. Kemudian meminum dari telaga Nabi dapat atau tidak, ya, lama atau tidak kita dapatnya itu juga termasuk, ya. Kemudian untuk menyeberangi, untuk dihisab duluan atau tidak, ya, nunggu dulu ngantri, yang lain sudah dihisab kita nunggu, itu juga dipengaruhi oleh apa? Amalan. Kemudian cahaya tadi yang kita sebutkan, cahaya yang diberikan oleh Allah untuk menyeberangi sirat, itu juga ditentukan oleh amalan. Cara kita berjalan, ya, lewati jembatan, kita secepat kilat, ya, sekedip mata, atau kita ngesot-ngesot, tercabik-cabik dengan apa? Itu ya, duri yang ada di samping kanan kiri, itu juga dipengaruhi oleh amal. Ini belum surga neraka jamaah. Ini prosesnya panjang sekali, semuanya dipengaruhi oleh apa? Amal. Ya. Jadi kalau kita pikirkan itu jamaah, ini akan menjadi pertimbangan besar sebelum kita melakukan sesuatu. Ya, makanya penting itu beriman kepada akhirat itu penting dengan gambaran yang lengkap. Baik. Jadi intinya al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Dengan amalan. Belum nanti kalau misalkan ada masalah dengan orang lain, ya, masalah orang lain, itu nanti mereka nagih dulu jamaah. Nah, itu menunda kita lagi. Ditagih, kita datang dengan pahala yang besar, wah senang kita. Ternyata dosanya juga apa? Banyak. Dosanya apalagi? Dosanya adalah apa? Dosa kezaliman. Diminta pahalanya dikasih-kasih ke orang. Tinggal sedikit akhirnya. Kalau habis pahalanya, tinggal dilempar ke dalam api neraka. Ini menyulitkan kita. Atau kalau ada masalah dengan orang lain, misalkan ini enggak sampai kezaliman, tapi ada misalkan dendam, perasaan kesel dan seterusnya, itu pun menunda kita masuk surga. Sudah melewati jembatan, berhenti di kontoroh, dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzibu wa nuqu. Jadi perasaan-perasaan yang tidak baik dalam hati itu harus dibersihkan oleh Allah sebelum dia masuk surga. Artinya apa? Tertunda dia untuk masuk surga. Karena surga itu tidak pantas dihuni oleh orang yang hatinya masih kotor ya. Jadi di surga itu nggak ada kesedihan, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan, nggak ada dendam-dendaman lagi, nggak ada. Jadi semua orang ikhwanan mutaqabilin, menjadi saudara yang saling mencintai, yang saling berhadapan. Antum tahu saling berhadapan itu maknanya apa jemaah? Akur, ya, nggak ada masalah. Kalau antum nggak akur, nengok aja nggak mau, ya, sudah berpaling apa? Muka gini. Ini nggak akur. Tapi Allah mengatakan apa? Ala sururin mutaqabilin. Mereka dalam kondisi bahagia, tercukupi semua kebutuhannya dan juga akur, nggak ada permusuhan jemaah. Mereka saling ngobrolnya dibuka dengan ucapan salam. Ini gambaran di dunia. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari hati kami. Nggak ada sedih itu. Ya.
ketika mengingat kehidupan dunia, menyebutkan ada yang masuk neraka, nggak ada kesedihan sama sekali jemaah, nggak ada kesedihan. Ya, jadi ittaqu dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, jadi kita harus menghindari kezaliman. Wattaqus syuhha, dan hindarilah syuhha, yaitu bakhil tadi. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kebakhilan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir itu ternyata bahayanya besar ya, membuat orang-orang terdahulu kita itu binasa. Apa itu? Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Nah, biasanya sifat kikir ini tidak sendiri jamaah, dia punya teman. Kira-kira teman sifat kikir ini apa? Orang kikir biasanya punya sifat apa? Pelit, kikir sama aja, Bang. Hah? Sombong. Nggak mesti, jarang ya. Iya. Orang kikir itu dibarengi dengan rakus. Ya. Itu satu paket itu jemaah. Biasanya orang kikir dia rakus. Baik. Jadi pengennya dia yang punya itu semuanya, ya. Maka ini adalah sifat yang membinasakan orang terdahulu. Maka di sini disebutin apa? Hamalahum ala an safaku dima'ahum, menyebabkan mereka itu saling menumpahkan darah, menyebabkan mereka saling menumpahkan darah karena kebakhilan ya jemaah. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan larangan-larangan untuk mereka karena kebakhilan dan juga tadi apa? Kerakusan yang dimiliki oleh orang-orangnya, ya. Syahih itu sampai disebutkan lebih dari bakhil biasa ya. Jadi syahih ini sampai bahkan kepada dirinya sendiri. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan mungkin jamaah? Silakan. Jadi kita pada pagi hari ini berbicara tentang ini materinya bakhil ya. Tadi tentang khibun atau adu domba sedikit, yaitu menceritakan segala sesuatu yang didengar. Kemudian disebutkan ayat-ayat setelahnya, ada 6 ayat semuanya berbicara tentang bakhil. Tentu masih banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang kebakhilan ya jamaah. Dan tadi kita katakan bahwa menunjukkan kebakhilan ini adalah identik untuk orang-orang kafir, dan orang mukmin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bakhil dan diperintahkan supaya mereka mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya untuk memberi makan, bersedekah, membantu, atau tadi untuk silaturahim ya, untuk memberikan hadiah ya kepada siapa saja, atau juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan biaya. Baik. Kemudian di sini disebutkan hadis tentang larangan dari kezaliman dan juga larangan dari kebakhilan karena membinasakan orang-orang terdahulu. Nah, silakan. Assalamualaikum. Rezeki Ustaz, banyak orang muslim atau kafir itu melimpah gitu. Itu apa ujian atau sifat rahmatnya Allah? Taib. Orang kafir melimpah. Sebenarnya tidak juga jamaah. Tadi kita katakan bahwasanya orang kafir itu kita lihat hartanya sampai ribuan triliun dan seterusnya. Itu karena salah satunya sifat bakhil yang mereka miliki, ya. Tapi kalau kita lihat kaum muslimin yang kaya itu banyak sekali jamaah. Yang kaya itu banyak sekali. Ya, harta mereka kalau misalkan mereka tidak infak misalkan nih, itu ratusan triliun, ribuan triliun itu ada. Kita lihat ya, orang-orang yang hidup di Saudi misalkan atau negara-negara kaya, kaum muslimin itu ada yang membangun masjid sampai ribuan jamaah. Bangun masjid, satu masjid itu nilainya berapa? Ngasih makan, ngasih infak, ngasih donasi buat orang-orang yang kelaparan, itu banyak sekali ya, per bulan kadang-kadang rutin mereka. Kalau mereka tidak mau misalkan tidak mau berinfak, dikumpul harta yang total, itu banyak jemaah. Ya.
Jadi kaum muslimin kaya, tetapi kekayaannya bukan dilihat dari nol yang ada dalam apa? Hartanya. Tapi kaya mereka dilihat juga dari apa? Kebaikan infak yang mereka lakukan itu begitu banyak. Ya. Banyak sekali jemaah. Jadi kalau kita bilang apa namanya? Orang-orang kafir pasti apa? Tadi Pak? Harta melimpah itu pertama ya, tidak mesti ya, tidak mesti. Orang muslim banyak juga yang kaya raya. Kemudian yang kedua, orang kafir itu memang sebagian dibikin kayak gitu jemaah. Ya. Karena apa? Tujuan mereka adalah kesenangan dunia. Mereka tidak memiliki surga kecuali dunia. Umar bin Khattab pernah masuk menemui Nabi SAW. Melihat beliau itu bangun, kemudian punggungnya nempel bekas tikar. Ya, di rumahnya nggak ada apa-apa, cuma ada tikar. Ya, Umar bin Khattab pun kemudian mengatakan, wahai Rasulullah SAW, seandainya ini Anda mau diberikan kasur yang lebih empuk, itu Kisra dan Qaisar, ya, raja Romawi, raja Persia, mereka hidup dalam kesenangan. Tapi Anda adalah Nabiullah, kenapa seperti ini? Maka Nabi SAW mengatakan, Ali walidunya, apa urusanku dengan dunia? Ya, bisa nggak beliau itu sebenarnya menyediakan kasur empuk? Bisa, tapi beliau nggak mau jemaah. Bisa nggak beliau itu menjadi orang yang kaya, punya kekuasaan, punya singgasana? Bisa. Tapi selama ini kita lihat beliau itu, masya Allah, infaknya itu banyak sekali, ya. Bahkan jatah misalkan buat keluarganya itu nafkah 1 tahun, kadang-kadang sudah habis, ya, sebelum 1 tahun. Kenapa? Karena sering infaknya. Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW karena Nabi SAW ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Beliau pernah kurban satu momen kurban 100 ekor unta. 100 ekor unta, berapa itu nilainya 100 ekor unta jemaah? Anggap satu unta 50 juta, 50 kali 105 M ya. Itu kurban 5 M jemaah. Baru ketika itu, ya. Belum lagi yang lainnya, infak-infak yang lainnya. Jadi Nabi SAW bisa saja. Bahkan ketika Nabi berdagang, kita diceritakan bahwasanya Nabi SAW mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, jadi kalau tujuan memang fokusnya untuk dunia bisa saja kaya raya, tapi bukan itu yang menjadi tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Kisra, Kaisar, mereka tujuannya adalah apa? Adalah dunia, memungut pajak dari rakyatnya, diambilin pajak upeti, gak peduli rakyatnya itu gimana, makan atau nggak makan, susah atau nggak susah, bagaimana cara mereka mencari uang, bertaninya, nggak peduli. Yang penting diambil pajaknya untuk kekuasaannya, ya, kerajaannya dan seterusnya. Jadi berbeda jamaah ya, sangat berbeda konsep dalam Islam dengan konsep dalam orang-orang kafir. Makanya ini kaum muslimin di Indonesia ini jangan meniru konsepnya orang-orang kafir jamaah. Ya, jangan meniru konsepnya orang-orang kafir. Baik. Jadi kita berusaha mendidik diri kita sendiri secara khusus, kemudian mendidik masyarakat secara umum, ya, untuk memiliki akhlak yang telah diajarkan dalam agama Islam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, Pak. Jadi ada seorang misalkan gajinya 3 juta sebulan, dia menanamkan 300.000. Nah ini apakah dia langsung 300.000 dikeluarkan atau sebaiknya dia cicil setiap hari supaya tiap hari dia berlipat jadi 10.000. Nah, karena ada keterangan bahwa kita bersedekah itu melembutkan hati. Tapi kalau memang sekaligus sudah keluar 300.000, itu kan untuk kepentingan keluarga. Sehingga sekarang apalagi di sosmed banyak donasi-donasi yang diminta, akhirnya di skip karena dia udah 300.000. Ini kayaknya nggak nyaman gitu. Apa dia 10.000 nih, oh ada ini dikasih 10.000. Cuman kalau secara
secara material, secara 300 gitu, itu kan lebih manfaatnya lebih besar misalkan gitu ya. Atau gimana yang afdol nih? Karena kayaknya nggak enak kalau disikip. Itu kan suatu Padahal kita pengen loh, gitu ya. peringatan bahwa ini peluang loh. Akhirnya seakan-akan kita tuh kita segitu. Ya, seakan-akan kita bakhil gitu ya. Seakan-akan kita baik. Kenapa? Kita sudah. Nah ini menata hati ini. Baik. Bagaimana seseorang mau berinfak, apakah dia infak sekaligus banyak atau sedikit-sedikit dicicil misalkan setiap hari atau setiap pekan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi seseorang itu berinfak sesuai dengan kemampuannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya tidak berlebihan dan juga tidak bakhil, dan antara keduanya jemaah. Tadi sudah disebutkan bahwa menyisihkan sebagian dari hartanya, misalkan gajinya 3 juta disisihkan 300, Masya Allah, ini luar biasa jemaah. Berapa persen itu? 10% ya. 10% dari hartanya digunakan untuk berinfak fi sabilillah. Bagaimana? Apa yang dia lakukan? Apakah kalau 300 ribu itu berarti dicicil setiap hari, sehari itu berapa? 10 ribu. Apakah dia berinfak setiap hari 10 ribu? Ketika dia melihat, oh ini ada infak nih, diisi 10 ribu. Ada lagi, misalkan besok lagi diisi 10 ribu. Atau dia mungkin langsung 30 ribu. Taib. Mana yang lebih baik? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang paling baik adalah yang dimana kita itu bisa konsisten ya, Pak. Kalau misalkan setiap hari 10 ribu kecil itu bisa kita lanjutkan terus, ya, maka itu tentu baik juga. Tentu apa? Baik jamaah. Kalau misalkan kita melihat kebutuhan pada suatu tempat, misalkan butuhnya banyak, kemudian kita akan langsung ngasih 100, ngasih 300 langsung, ya, karena memang butuhnya seperti itu juga tidak mengapa. Nah, apa saja insya Allah baik jamaah ya. Dan itu juga kita tadi memperhatikan hati. Bagaimana dengan kondisi hati kita ketika kita melihat ini ada infak, kita pengen infak tapi kita nggak bisa. Taib, berarti orang seperti kita infaknya jangan langsung blok 300 ribu gitu. Tapi kita kasih misalkan kita beberapa bagian. Mungkin infaknya 30 ribu sampai 10 kali gitu ya, 10 kali 30, mau ini 30 ribu seminggu 2 kali mungkin ya, seminggu 2 kali atau 3 kali ya kan. Nah, sekali infak 30, nanti ada lagi apa 30 ya. Insya Allah itu juga termasuk bagian dari konsisten kita dalam berinfak fi sabilillah, seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, dan kalau seandainya kalau kita bisa konsisten seperti ini jamaah, pada suatu ketika kita tidak bisa berinfak, insya Allah masih ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si fulan biasanya infak, nggak bisa ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan mau setiap hari dibikin 10 ribu juga tidak masalah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Jadi intinya poin yang kita dapatkan dari kajian pagi hari ini jamaah adalah menanamkan diri kita supaya menghindari sifat bakhil dan membiasakan supaya kita menjadi orang yang dermawan, baik hati, peduli kepada orang lain, dan berani. Jadi infak itu membutuhkan keberanian jamaah ya. Karena bisikan syaitan itu jangan kamu nanti fakir, nanti kamu kurang, nanti kamu gini, ya. Nah, pertimbangannya banyak jemaah. Salah satunya kebutuhan keluarga, kebutuhan anak. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Al-abna majbanah mabkholah. Anak-anak itu bikin menjadi kita itu bakhil dan menjadi kita pengecut, gitu. Pertimbangannya ketika disuruh diajak perang, aduh aku ini anakku ini gitu ya. Disuruh infak, aduh aku mau beliin anakku ini, macam-macam jamaah. Jadi membuat kita apa? Jadi banyak pertimbangan ketika kita mau infak itu butuh keberanian intinya. Ya, harus mau
harus mau melawan bisikan dari setan yang membisikkan kita ditakut-takuti dengan kefakiran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita semua, memberikan akhlak yang baik, yang mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.